warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangpelangi 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangpelangi 1, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Chandra Dewi Sulistyo Haji Probo sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Probolinggo. Kepada Ibu Chandra kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Guru SDN Karangpelangi 1. Saya berdiri hari ini di depan Bapak Ibu Guru dan juga senior, Ibu yang menghormati dan anak-anak, karena saya di sini untuk berbagi salah satu ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak di angkatan 9 ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Jadi mungkin ada sebagian dari teman kita yang sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak, sudah paham dan telah melaksanakan bagaimana budaya positif dan menularkan kepada kita. Dan hari ini saya berusaha untuk memantapkan kembali apa yang telah kita lakukan di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu di sini, budaya positif diseminasi ini akan saya isi dengan beberapa materi, di antaranya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada materi restitusi di mana di sini ada 5 posisi kontrol guru dan juga pelaksanaan praktik tentang segitiga restitusi. Di sini nanti kita akan kupas ulang bagaimana pengertian, pemahaman dan mungkin bisa kita aplikasikan memperbaiki apa yang telah ada di sekolah kita. Materi selanjutnya budaya positif. Jadi sebelum kita melaksanakan budaya positif, kita pahami lagi tentang pemahaman pendidikan berdasarkan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai bapak pendidikan kita, yaitu bahwa pendidikan itu bermakna menuntun. Jadi kita sebagai seorang pendidik melaksanakan pendidikan itu sebagai among kepada siswa kita, menuntun mereka, mempertebal karakter mereka karena mereka mempunyai kodrat yang berbeda-beda, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi mereka sebagai peserta didik memiliki perbedaan setiap individu, dan kita sebagai pendidik berusaha menuntun agar mereka mendapatkan karakter terbaik untuk bisa menjalani kehidupan mereka, mendapatkan keselamatan, kebahagiaan yang semaksimal mungkin. Jadi tujuan pendidikan itu meningkatkan, menguatkan lagi karakter positif yang sudah ada dalam diri anak didik kita. Baik, itu tentang Ki Hajar
Dewantoro tentang budaya positif. Tentang budaya positifnya sekarang. Nah, budaya positif saya ulas kembali adalah nilai-nilai, keyakinan. Jadi apapun nilai, keyakinan dan kebiasaan positif yang sudah ada di sekolah kita, dan tentunya itu berpihak kepada murid, berpihak pada perkembangan murid, itu dapat kita jadikan sebagai budaya positif. Jadi apapun kebiasaan, apapun nilai kebijakan yang bertujuan kepada meningkatnya perkembangan peserta didik untuk menumbuhkan nalar yang kritis, bertanggung jawab, dan juga penuh hormat, kemandirian, itu merupakan dari pengertian budaya positif. Dapat dipahami ya Bapak Ibu. Jadi pembiasaan kita setiap hari yang telah kita lakukan itu sebetulnya adalah dalam kategori budaya positif seperti itu. Nah, sebelum kita pada materi berikutnya, ini saya menggambarkan tentang perubahan paradigma. Oke, untuk biar tidak suasana kaku seperti ini ya Bapak Ibu ya, saya minta teman-teman ada yang bisa mewakili sebagai si A dan sebagai si B. Monggo, siapa di sini yang mau maju? Mungkin Bu Rista dan Pak Bus. Silakan, Bu Yuli juga tidak apa-apa, monggo. Ya, baik. Ada Bu Rista dan Bu Yuli yang akan mempraktekkan tentang perubahan paradigma ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bu Rista akan berperan sebagai si A, dan Bu Yuli akan berperan sebagai si B. Ini disebut dengan kegiatan kepala tangan. Jadi Bu Rista akan menuliskan sesuatu di kertas yang merupakan suatu di kertas, dan itu adalah hal yang sangat berharga bagi Bu Rista. Bu Rista berusaha untuk menggenggam erat apa yang dia pertahankan karena itu sangat berharga bagi dirinya. Oke, tulis sesuatu yang sangat berharga Bu Rista dan digenggam erat. Dan di sini Bu Yuli harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan apa yang berharga di tangan Bu Rista. Sudah, sekarang digenggam Bu. Segala upaya, baik itu mencoba, membujuk, mengancam, menghasut, bahkan mungkin bisa dicoba untuk membuka tangan Bu Rista. Coba Bu Rista buka, ayo Bu Yuli, dibuka, ayo dibuka Bu Yuli. Apakah bisa Bu Yuli untuk membukanya? Sekuat tenaga. Tidak bisa. Mempertahankan Bu Rista. Bisa dibuka. Apakah bisa dibuka kepala tangan? Tadi waktu Bu Yuli berusaha membuka, apakah bisa terbuka? Iya. Nah, ketika saya meminta kepada Bu Rista, Bu Rista, bolehkah saya meminta tulisan yang ada di tangan Anda? Saya ingin melihat apa yang berharga di tangan Bu Rista. Oke, saya dapat. Terima kasih, akan saya tunjukkan. Jadi di sini ada paradigma yang berubah. Ini untuk memulai kita memasuki sesi selanjutnya ya. Jadi Bu Rista mengontrol tangannya kuat-kuat agar tidak ada yang bisa membuka, mengambil barang berharganya. Dan Bu Yuli akan berusaha mati-matian untuk membuka tangan Bu Rista, tapi tidak berhasil. Namun ketika saya meminta kepada Bu Rista memberikannya. Itu memberikan makna bahwa Bu Rista sebetulnya mengontrol dirinya sendiri. Ketika dia tidak ingin memberikan kepada orang lain, dia mengontrol genggamannya tidak terbuka.
kita lakukan pada diri kita. Nah, kenapa Bu Chandra bisa mengambil kertas ini dari Bu Rista? Karena Bu Rista mengontrol dirinya sendiri untuk mau memberikan kepada Bu Chandra. Artinya dia yang membuat keputusan, mau dikontrol atau tidak. Keputusan itu ada dalam diri Bu Rista sendiri. Jadi intinya kita tidak dapat mengontrol orang lain, tapi kita mengontrol diri kita sendiri. Ada yang mau ditanyakan, Bapak? Iya, silakan. Kita fleksibel aja ya, fleksibel, jadi kalau tidak ada sesi Ya. tanya jawab nanti ya. Yang saya ingin tanyakan, ini kan kaitannya pada siswa. Ya. Misal siswa itu nakal, tidak patuh pada kita. Apakah itu bisa kita terapkan dengan paradigma posisi kontrol ini? 1, 2, patuhnya siswa kepada guru, entah itu nakal, entah itu dengan cara bujuk rayu kita, entah dengan cara halus kita, entah dengan cara kita yang kasar, misalkan membentak, tapi kan tidak boleh. Dan anak itu mau, misal kamu nakal, besok kamu harus datang pagi, itu kan memaksa kita. Kalau anak itu mau, apakah anak itu menyerahkan dirinya atau patuh pada kita, itu termasuk dalam ranah posisi kontrol ini? Terima kasih pertanyaan Pak Budi, karena ini masih dalam tahapan perubahan paradigma. Ini memberikan gambaran kepada Bapak Ibu guru bahwa kita tidak dapat mengontrol orang lain. Titik poinnya di situ. Untuk pertanyaan Pak Budi, kita lihat slide selanjutnya. Nah, inilah perubahan paradigma yang harus kita pahami sebagai seorang pendidik. Pertama, ada siapa sesungguhnya yang dikontrol? Tadi terjawab. Yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, di sini kita pahami dulu stimulus respon dan teori kontrol. Ada beberapa perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita, itu kita dalam stimulus kontrol. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apa sih kaitannya dengan pertanyaannya Pak Puji tadi dengan murid yang menuruti kemauan gurunya? Nah, seperti ini Bapak Ibu, sebetulnya yang bisa mengontrol murid dengan paradigma baru ini adalah diri murid itu sendiri. Murid adalah pribadi yang memiliki karakter sendiri, karakter unik sendiri, dan mereka yang memutuskan apakah mereka akan dikontrol ataukah tidak, seperti itu. Jadi ketika kita pada stimulus kontrol ada kata perbedaan. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan dan kita menganjurkan hal yang benar untuk tidak terlambat, dan keesokan harinya murid tersebut datang ke sekolah dengan tidak terlambat, artinya dia membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Seperti yang saya lakukan kepada Bu Rista tadi, sebetulnya saya tidak bisa mengontrol Bu Rista untuk memberikan kepada saya, tapi ketika saya meminta kertas yang ada di genggamannya Bu Rista berikan kepada saya, itu artinya Bu Rista memutuskan untuk mengontrol dirinya sendiri, memberikan kertas itu kepada saya. Jadi itu adalah dari unsur internal siswa sendiri, bahwa yang memutuskan untuk dikontrol dan tidak. Kita hanya ingat, tujuan pendidikan yang kita berikan adalah menuntun. Setiap anak mempunyai karakter sendiri, dan karakter yang baik harus kita tebarkan. Sedangkan karakter yang jelek kalau bisa kita hilangkan, jangan sampai muncul, karena itu pembentukan karakter dasar di sekolah dasar. Ini ada beberapa ya yang memang model berpikirnya kalau stimulus respon itu menang dan kalah. Sedangkan kalau teori kontrol itu berpikir menang dan menang. Maaf, keterisut ya saya. Biar gak ngantuk Bapak Ibu. Halo. Siang-siang begini ya, posisi kontrol
2019 perlu dilakukan. Baik, Terima kasih. Tadi sudah terjawab semua. Saya sudah mulai memahami apa yang maksudnya. ya, terima kasih Pak Budi ya. Dan di sini kita berlanjut. Tadi kan kita kan sampai tentang budaya positif. Kemudian apa disiplin? Nah, disiplin dalam budaya kita adalah memaknai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan dengan kata disiplin. Jadi apa yang kita lakukan itu merupakan hanya kepatuhan. Sekedar patuh itu sudah disiplin. Namun pada disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, pada Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa disiplin itu di mana ada kemerdekaan. Baik itu dengan orang lain ataupun dengan diri kita sendiri. Merdeka dalam mengatur diri kita sendiri itu adalah kata dari mana disiplin Ki Hajar Dewantara. Jadi kita dapat memunculkan dari situ ada self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita. Jadi kita yang memutuskan. Kita harus berbuat, kita harus patuh, kita harus melakukan. Jadi dengan unsur self disiplin itu kita dapat memunculkan yang namanya disiplin positif. Jadi tapi tanpa paksaan, itulah disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kedisiplinan dengan memaksakan untuk anak-anak patuh, itu adalah teori lama, paradigma lama yang kita alami sehari-hari dalam lingkungan kita. Jadi kita kembalikan lagi dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut. Nah, kaitannya di sini adalah ketika kita berusaha mendisiplinkan anak didik kita, kita sebetulnya membutuhkan sesuatu yang mengikat namun muncul dalam diri anak itu sendiri. Nah, salah satunya yang bisa kita munculkan yaitu keyakinan kelas. Dimana sebelum keyakinan kelas itu kita bahas, kita pahami dulu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia terlepas dari unsur sara. Jadi semua nilai-nilai tujuan mulia yang dialami oleh manusia itu tapi tanpa unsur sara. Seperti itu. Dan di sini ada yang disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984, disampaikan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, kaitannya di situ juga bahwa setiap anak itu bertindak baik perilaku positif maupun perilaku negatif yang melanggar tentu memiliki tujuan. Kalau memiliki tujuan perilaku negatif, berarti kan ada hal yang mereka inginkan. Nah, itu tanda-tanda kita saat ini, ya kan? Nanti Anda semua akan mendapatkan jawabannya pada kebutuhan 5 dasar kebutuhan hidup manusia. Nah, di sini juga dikaitkan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan oleh Brian Gosen tahun 1998. Ini terkait dengan materi yang tadi saya ingin sampaikan, yaitu teori motivasi. Karena teori motivasi itu ada motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal. Jadi ada motivasi yang berhubungan dengan perilaku siswa, tekanan dari luar itu adalah motivasi eksternal, tapi yang dipengaruhi oleh dirinya sendiri yaitu motivasi internal. Dan ini adalah salah satu, sebetulnya banyak sekali kebajikan universal, baik itu bisa kehormatan
peduli lingkungan, peduli sesama, semua nilai-nilai mulia yang kita rasakan, empati, simpati, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Namun sekarang dengan adanya kurikulum merdeka, kita berfokus kepada 5 nilai-nilai kebijakan universal yang kita kenal saat ini dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di mana sudah ditentukan di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, ada lagunya sudah kita selalu nyanyikan setiap pagi ya. Mau dicoba? Mau dicoba? Bisa ya, kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, masih tetap semangat ya Bapak Ibu, terima kasih. Jadi itu adalah salah satu nilai kebajikan yang kita ambil, kita fokuskan di kurikulum merdeka ini untuk menjadi karakter yang muncul pada peserta didik yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia teori motivasi perilaku manusia. Tadi saya sempat jelaskan sedikit bahwa ada 2 motivasi, eksternal dan internal. Bisa dilihat itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan perilaku yang dilakukan oleh siswa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti ada motivasi dari luar, eksternal. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, termasuk imbalan ini luas ya, pujian dari kita, dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin ketika Bapak Konwil datang ke sekolah kita, kadang kita sendiri pun tanpa kita sadari, kita melakukan gini, saya ingin dipuji oleh Kepala Sekolah, saya ingin dipuji oleh Bapak Korwil. Itu adalah motivasi eksternal. Tapi ketika kita sudah merujuk kepada poin yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ketika kita sudah bertanya pada diri kita sendiri hal yang demikian, artinya muncul motivasi internal dalam diri kita. Pernah merasakan Bapak Ibu motivasi yang internal ini? Ya, motivasi internal pernah dirasakan mungkin oleh Bu Yuli, bisa membagikan pengalaman motivasinya, bisa eksternal maupun internal. Mungkin Pak Puji, ya, coba memberikan contoh motivasi yang eksternal ya. Kalau saya jujur ya, motivasi eksternal itu saya datang pagi. Motivasi saya itu karena ingin dipuji teman-teman saja. Berarti ya itu eksternal kan? Ya, ingin dipuji oleh Iya. teman-teman, oh sebagai guru yang teladan. Iya, itu. Gurunya datang pagi, Itu. tepuk tangan untuk Pak Puji. Itu salah Bu ya? Kurang Ya. tepat. Baik. Nah, silakan. Jadi tidak saya salahkan karena itu perbuatan yang positif. Karena Pak, saya tidak bisa menyalahkan karena itu memang perbuatan yang positif. Datang pagi itu memang sudah menjadi hal yang positif bagi seorang pendidik. Datang pagi sebelum siswa datang. Dan itu contoh juga buat kita. Walaupun motivasi yang dilakukan oleh Pak Puji adalah motivasi eksternal. Ya, Pak Puji. Kalau tadi kan saya ingin dipuji teman-teman, tapi ada kalanya saya itu berpikir begitu dalam hatiku. Seandainya saya sudah dikontrak di sini oleh negara, digaji negara dengan sekian, sudah besar, terus saya itu malu kalau datang siang, saya malu kalau datang terlambat, saya merasa malu pada diri sendiri. Kalau saya terlambat, berarti saya akan menjatuhkan kehormatan saya sendiri. Itu termasuk motivasi apa itu? Kalau dibilang Yang seperti itu adalah motivasi internal. Karena di situ kan memberikan pandangan akan seperti apa saya. Ketika saya
itu, tentu kita sudah mempunyai konsekuensi. Oh ya, saya malu kepada teman-teman sejawat, saya malu kepada anak didik kita, saya malu kepada atasan saya. Itu artinya kita sudah berpikir maju ke depan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi motivasi yang seperti itu termasuk dalam motivasi internal, intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri. Iya, jadi tujuannya itu sudah memperbaiki diri sendiri. Kita sebagai teladan yang baik seperti itu. Jadi tujuan di sini bila sudah terjadi poin yang ketiga, maka akan timbul disiplin positif. Disiplin positif. Nah, ini salah satu tadi yang saya sebutkan tentang merdeka. Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat membuat memerintah dirinya sendiri. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Tentu ada kekurangan dalam diri kita, tapi selama kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, menghamba pada siswa sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, memberikan pendidikan yang berpusat pada siswa, menghamba pada siswa, insya Allah semua bisa kita laksanakan berdasarkan dari filosofi yang ada. Dan dengan disiplin positif itu kita bisa memberikan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Berikutnya adalah tindakan guru. Nah, tadi kita sudah belajar tentang teori motivasi. Sekarang kita akan belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Sebelum itu kita perhatikan yang di depan ini, saya ingin menjelaskan terlebih dulu untuk mengingat kembali bahwa hukuman adalah tindakan guru ketika anak-anak melakukan pelanggaran. Tindakan respon langsung itu kita nyatakan sebagai hukuman tanpa kita rencanakan. Respon langsung seketika untuk menghukum, untuk memberikan tindakan terhadap perilaku siswa yang melanggar itu disebut dengan hukuman. Dan hukuman ini adalah identitas gagal. Maksudnya identitas gagal itu bahwa tidak ada hal negatif, hal positif yang ditimbulkan dengan pemberian hukuman. Nah, jadi kalau bisa kita hentikan, kita sadarilah, memang saya akui, memang selama ini saya sendiri pun sering melakukan tindakan penghukuman, memberikan hukuman kepada siswa. Namun setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya berusaha untuk menghindari hukuman ataupun konsekuensi. Walaupun konsekuensi ini merupakan tindakan positif, sebetulnya konsekuensi ini termasuk tindakan positif, bukan identitas gagal, tapi identitas yang positif. Cuman selain konsekuensi, ada hal yang lebih baik lagi kalau bisa kita terapkan. Nanti kita pelajari di slide selanjutnya, yaitu tentang restitusi. Nah, perbedaannya di sini antara hukuman atau konsekuensi ada beberapa di situ yang saya kutip dari modul saya. Jadi ini bisa mungkin sebagai acuan Bapak Ibu bahwa pemberian hukuman itu spontan dan itu tidak ada kaitannya dengan memberikan dampak positif. Bahkan hukuman itu bisa menimbulkan balas dendam dalam diri siswa itu sendiri, akan memunculkan balas dendam. Dan ini di sini bisa kita lihat konsekuensi. Konsekuensi memang termasuk dari hal yang positif, namun ada hal positif lain yang lebih dianjurkan. Tapi di sini perbedaannya kita lihat tentang lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJMK. Ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Bukan hukuman, walaupun itu dalam perilaku fisik, tindakan fisik yang diberikan. Kenapa? Karena sebelum kita melakukan kegiatan PJOK, pasti anak-anak diberikan untuk pemanasan. Nah, itu berhubungan berkaitan dengan pelajaran PJOK. Jadi itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Bukan hukuman. Jadi mungkin dari sekarang kita mungkin bisa memilah mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Kalau bisa kita semua bersama-sama merubah pola hukuman untuk diberikan dengan diubah menjadi pola konsekuensi. Namun alangkah
kita melakukan kegiatan upacara. Nah, di situ ada upacara sudah berjalan. Terus ada beberapa murid yang terlambat. Nah, di situ sama Bapak diberi tindakan berdiri di barisan paling belakang dan hormat. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi. Mohon di Pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang sangat bagus, Kak. Terima kasih dari Bu Yuli. Begini, kalau kegiatan upacara siswa datang terlambat dan pelaksanaan pemberian tindakan berupa penghormatan dari mereka datang sampai selesai, nah itu saya kira sebagai hukuman. Kenapa? Tidak direncanakan. Sesuatu hal tindakan yang tidak direncanakan secara spontan diberlakukan kepada seorang anak didik yang melanggar, itu adalah hukuman. Itu adalah hukuman. Nah, tapi kalau kita sudah merancang terlebih dahulu akan seperti apa anak ini diberikan tindakan tidak spontan, artinya sudah disepakati. Anak-anak sudah tahu kalau mereka datang terlambat, mereka tahu mereka harus berdiri di belakang. Itu konsekuensi yang mereka dapatkan. Jadi sudah tahu anak-anak, kalau datang terlambat, kamu harus berdiri di belakang. Dengan melakukan hormat sampai akhir, saya kira itu tindakan penghukuman. Kalau dia mengikuti upacara di belakang dan siswa sudah tahu bahwa itu konsekuensi dari terlambatnya dia, itu adalah konsekuensi. Karena konsekuensi di sini bukan tindakan spontan. Tindakan spontan yang diberlakukan kepada anak adalah hukuman. Jelas Bu Yuli ya? Ya. Terima kasih Bu Yuli. Nah, kita akan lihat slide selanjutnya, yaitu tentang restitusi. Nah, di sini kita diharapkan bisa melaksanakan beberapa dan namanya segitiga restitusi nanti yang lebih bagus lagi daripada konsekuensi. Dan saya berharap ini dapat sangat dipahami oleh kita semua. Baik, apa itu sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, di mana proses restitusi ini berkolaborasi antara guru dan siswa. Ketika proses restitusi ini ada beberapa tahapan memang yang harus kita lakukan, di mana tahapan itu nantinya akan memberikan solusi bagi memperbaiki kesalahan siswa, dan itu siswa sendiri yang menentukan. Baik, lanjut. Nah, di sini ada 9 ciri restitusi, dan di garis bawahi restitusi pada poin ke-8 bahwa restitusi itu fokusnya pada solusi. Namun solusi ini tidak guru yang menentukan, bukan guru yang menentukan, tapi kita berkolaborasi melakukan langkah-langkah dalam restitusi. Dalam salah satu langkah restitusi memang ada salah satu langkah yang berhubungan dengan keyakinan kelas, sehingga saya perlu menyampaikan dulu tentang 3 keyakinan kelas ini. Pertanyaan pemantiknya ini adalah mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Pemantik tadi sebenarnya sudah jawabannya. Ini jawabannya. Nah, bisa Bapak Ibu guru baca mengapa kita perlu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena gini Bapak Ibu, kita berujuk lagi kepada tadi kebijakan universal yang kita sepakati untuk menjadi keyakinan kelas. Sehingga ketika keyakinan kelas sudah terbentuk, kan kalau kita ingin
kita menyaring aspirasi dari siswa, kita saring, kita buat dalam perilaku-perilaku positif. Dari perilaku-perilaku positif itu kita munculkan nilai-nilai kebijakan universal yang harus kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Jadi seperti ini contohnya, nilai-nilai keselamatan. Nah, kenapa pakai helm? Nah, sebenarnya keselamatan, dan keselamatan itu adalah nilai-nilai kebijakan universal. Jadi baik yang tersirat atau surat itu adalah sebuah kebijakan universal yang kita sepakati, dan yang kita sepakati itu adalah keyakinan kelas. Nah, semua itu terkait juga seperti tadi, kenapa kok yang pertanyaan Pak Puji, kenapa siswa itu bisa berbuat kesalahan? Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang kita pahami benar-benar. Ada 5 kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan kebangsaan. Ketika salah satu dari 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, tentu akan terjadi hal yang di luar kebiasaan anak-anak, sehingga anak-anak melakukan tindakan melanggar. Gitu. Jadi ya, Ustaz sekali, salah satu murid kita yang sering kali melanggar itu masalah di kelas 3. Kenapa? Setelah kita teliti, kita telusuri, baik Pak Puji melakukan pendekatan personal, Bu Rista, saya sendiri, ada Bu Fitri yang melakukan home visit ke rumahnya, dan pendekatan dari kepala sekolah, akhirnya kita tahu bahwa anak tersebut kurang satu kebutuhan dasarnya, yaitu kasih sayang. Kasih sayang, iya betul sekali. Nah, ketika tidak terpenuhi, dia akan berubah sikap di sekolah, melakukan pelanggaran. Tapi pelanggaran itu semakin berkurang ketika kita memberikan perhatian, kasih sayang kepada dia. Betul kan Bapak Ibu, sama ini sudah kita laksanakan seperti itu. Iya. Dan saya sangat bersyukur sekali memiliki rekan sejawat kepala sekolah yang sangat-sangat merespon ketika ada tindakan melanggar dari anak-anak. Kita jangan lagi menyebut mereka nakal, tapi mereka adalah siswa yang unik, memiliki keunikan sendiri. Jadi kita harus pahami ketika siswa kita melakukan sebuah pelanggaran, artinya ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dan di sini ada lagi posisi kontrol dari guru. Posisi kontrol dari guru yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa itu semua? Kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini pengertiannya ya. Bagaimana sebagai penghukum, bagaimana pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira, yuk kita refleksi yuk sebentar. Selama ini yang kita lakukan, yang seringnya tuh yang seperti apa? Apa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Tapi yang paling sering saya penghukum. Baik, Pak Puji mengaku semuanya sudah dilaksanakan, tapi paling sering adalah penghukum. Oke, teman-teman merefleksi dirinya sendiri hari ini sebagai apa? Nah, Bu Yuli kenapa? Karena Bu Yuli sering sekali tidak merespon langsung, tapi memanggil anak, didudukkan, dibilang secara halus, sehingga anak itu merasa bersalah. Sampai nunduk, itu kegiatan dari Bu Yuli. Tepuk tangan untuk Bu Yuli. Nah, tapi sering juga ya, kita itu sebagai teman, kita bersemangat kepada anak didik kita. Ayo belajar, kata ayo semangat adalah tindakan kita sebagai seorang teman. Tapi diharapkan pada era zaman sekarang, yuk kita bersama-sama kita belajar untuk bisa menjadi manajer bagi posisi kontrol kita. Ini yang kita utamakan sebagai posisi manajer. Di mana posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti yang telah dijelaskan tadi,
tentang bagaimana kegiatan restitusi. Nah, kita sudah sampai kepada kegiatan restitusi. Segitiga restitusi yang tadi sempat saya singgung bahwa kalau menghukum merupakan identitas gagal, tapi ketika itu perilaku positif, tindakan positif ada dua, yaitu satu, pemberian konsekuensi, yang kedua adalah pelaksanaan segitiga restitusi. Bagaimana segitiga restitusi? Ada 3 tahapan yang harus kita lakukan ketika menghadapi seorang anak yang melakukan pelanggaran. Pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Yakinkan anak bahwa bukan dia saja yang melakukan kesalahan, tapi ada teman yang lain juga melakukan kesalahan. Kita pun sebagai guru pernah melakukan kesalahan, agar dia merasa stabil identitasnya. Setelah itu terjadi, tahap selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan. Ketika memfasilitasi tindakan, kita bisa meyakinkan anak untuk bercerita apa kesalahan yang dia perbuat dan alasan mengapa dia berbuat demikian. Ketika tahapan itu sudah terlaksana, kita lalu akan merujuk kepada menanyakan keyakinan. Kenapa? Ketika anak sudah berani menyampaikan alasan dia berbuat kesalahan, dia akan memahami keyakinan apa yang telah dia langgar. Kenapa? Karena dari keyakinan dia pahami, keyakinan itu sudah dilanggar, artinya muncul motivasi internal yang telah dia langgar. Kenapa? Karena keyakinan tadi kan sudah disepakati bersama-sama. Itu adalah motivasi internal dari diri siswa anak itu sendiri, sehingga anak dapat memberikan solusi terhadap masalahnya sendiri. Bukan kita yang menekan, bukan kita yang mengatakan, bukan kita yang memaksa. Tapi ketika anak berbuat salah, anak memahami tindakannya, kesalahannya, dan meyakini apa keyakinan yang telah dia langgar, dia akan muncul solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita hanya sebagai partner untuk melakukan kegiatan restitusi ini, gitu. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Karangpraksi 1 karena telah mau berbagi ilmu dengan saya, sehingga kita memantapkan lagi apa yang telah pernah teman-teman kita sampaikan, karena sebelumnya juga sudah ada calon guru penggerak isolasi kita, dan saya mengulang kembali agar ini menjadi hal yang dapat kita mantapkan, sehingga dengan budaya yang positif di sekolah kita terlaksana akan muncul karakter-karakter positif, kebiasaan-kebiasaan positif, sehingga terwujudlah lingkungan belajar yang menyenangkan. Kita bisa memberikan pelajaran bermakna bagi siswa dan terwujudnya peserta didik yang berprofil belajar Pancasila. Semangat untuk kita semua. Ya, saya kembalikan lagi kepada Ibu Guru. Terima kasih Ibu Chandra. Demikian diseminasi telah disampaikan oleh Ibu Chandra. Semoga kegiatan memberikan dampak positif bagi kita sebagai pendidik, khususnya demi kemajuan mutu pendidikan di SD Negeri Karangpraksi 1. Tepuk tangan untuk kita semua, guru-guru SDN Karangpraksi 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.